Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di langgar ini salat subuh berjamaah yang insyaallah segala amal kita dan perbuatan kita pada pagi hari ini semuanya diberkahi, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi hari hujan kayak ini, paling koler sudah kalanggar, ya kaleleh. Nah, tuh orang yang kau kalanggar ini orang yang terpilih. Karena apa? Karena itu berat. Amal itu berat, apalagi hari hujan dingin kalanggar pulang ngalih banar. Makanya orang-orang yang kau kalanggar itu luar biasa. Masya Allah tabarakallah, apalagi hari hujan. Pertama, hujan itu rahmat, yang kedua usahanya untuk beribadahnya lebih maksimal. Nah, karena demikian pahalanya lebih banyak didapat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa pula sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, yang akan ulun sampaikan pada subuh kali ini ialah berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Nah, mungkin sering sudah kita sampaikan tentang malam Lailatul Qadar. Di sini ulun hendak murajaah kembali atau kita mengingat kembali apa saja sepantasnya yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar. Karena yang kita tahu malam Lailatul Qadar itu terjadi kebanyakannya di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apakah itu malam tanggal 20, 21 sampai 29? Kada tahu kita malam pamila. Tapi ada yang mengatakan ya tanggal 21 tadi, malam 21 tadi Lailatul Qadar. Tapi ada yang mengatakan malam ini tadi Lailatul Qadar. Siapa yang mengatakan malam ini? Di antaranya ialah Al-Imam Al-Ghazali mengatakan malam ini tadi 23. Ada yang mengatakan tanggal 21. Kan ada yang mengatakan tanggal 27. Intinya malam Lailatul Qadar itu insyaallah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, maka karena itu andaikan kita menemui malam Lailatul Qadar, apa saja adab dan disunahkan apa saja yang kita lakukan pada malam tersebut. Nah, dan itu yang anak ulun sampaikan pada subuh kali ini. Pertama, mustahabat wa adab Lailatul Qadar. Apa saja yang disunahkan dan adab kita nih beradab pada malam Lailatul Qadar, apa-apa saja. Nah, pertama, adab kita apabila telah menemui malam Lailatul Qadar atau kita nih hendak menghadap malam Lailatul Qadar, apa yang pertama? Min ahammi ma yustahabbu fi'luhu fi Lailatul Qadar ayyaqada niyata wa ya'zama ala qiyami lailiha iman wa ihtisaban. Itu yang paling penting.
sepaling penting sesuatu yang disunahkan melakukannya pada malam Lailatul Qadar apa? Sebelum kita menghadap malam Lailatul Qadar, hendak menemuinya, apa yang dipersiapkan? Bahwasanya mengiktikadkan di dalam hati, kita yakin di dalam hati atas bangun qiyamul lail itu tujuannya apa? Imanan wa ihtisaban. Artinya aku mengimani kepada Allah itu dan mengharap ampunan dari Allah, itu aja tujuannya. Kenapa niat lebih utama nomor satu? Karena niat nih, misalkan kita hendak melakukan kebaikan tapi niatnya kada baik, baiklah jadinya kada. Nah, contohnya kayak apa? Misalkan contoh kayak di pondok hari hujan, sandal perguruan ada. Nah, seorang ini pintar santri ini mandak sandal perguruan kan di pelataran sini tuh apa keramik licin, sandal perguruan licin, niatnya baik hendak membalikkan sandal sidin supaya sidin nih kawan turun langsung memuruk sandal. Sekalinya hari hujan diandaknya pas perguruan turun ke rumah tak jejak sandal tak gulingsir. Nah tuh apa? Niatnya baik tapi tempatnya kada baik karena harinya hari hujan dibaliki sandal di atas keramik. Nah kayak itu juga niat kita hendak menemui malam Lailatul Qadar tapi niatnya kada baik, bukan karena mendapat ampunan Allah tapi niatnya aku supaya kena jadi berpadahal kekawanan ya aku dapat Lailatul Qadar aja. Niatnya ria, niatnya hendak sombong. Nah itulah paling penting. Maka karena itu jar sidin di sini yang paling penting pada malam Lailatul Qadar itu apa? Niatnya ialah untuk beriman dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqad shahha anhu alaihi salatu wassalam annahu qala man qama lailatul qadr imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mendirikan pada malam Lailatul Qadar karena beriman dan ihtisaban mengharap ampunan Allah, maka diampunilah bagi orang tersebut sesuatu yang telah terdahulu dari dosanya dan akan datang. Artinya dosa yang sudah lewat dihapuskan Allah dan dosa yang akan datang dihapuskan Allah. Itu apa? Apabila tujuannya mendirikan malam Lailatul Qadar itu imanan wa ihtisaban. Itu masalah hati penting. Wa man lam yanwi qiyamaha lam yahsul lahu thawabul madhkur fi fadliha bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syartun ay yakuna qiyamuha bi niyyatil iman wa ihtisaban. Dan barang siapa tidak ada berniat mendirikan malam Lailatul Qadar, tidak hasil bagi orang tersebut pahala yang disebutkan pada keutamaan malam Lailatul Qadar. Artinya misalkan pada malam Lailatul Qadar niat kita ini kada baik, niat buruk malah, apalagi niat hendak bersombong-sombong lan kakawanan. Nah niatnya kayak itu, maka orang tersebut tidak mendapatkan pahala yang ampunan terdahulu ataupun yang akan datang kada dapat karena niatnya kada baik. Nanti tergantung niat. Itu yang paling penting nomor pertama. Yang kedua, yustahabbu ayyaghsila kulla lailatin min layali Ramadan wa tatayyabu wa yazayyanu wa yalbasu ajmala libasihi ba'da salatil maghrib wal qabla al-isya wa tarawih faqad kana yaf'alu katsirun min as-sahabati wat tabi'in. Dan disunahkan juga kita nih, disunahkan bahwasanya mandi tiap-tiap malam, disunahkan hukumnya mandi tiap-tiap malam dari malam Ramadan dan babungas-bungas baharum-harum disunahkan hukumnya, dan memakai pakaian yang paling bagus sesudah sholat maghrib. Nah, garis bawahi sesudah sholat maghrib dan sebelum sholat isya. Artinya antara maghrib dan isya itu ibarat kita berbuka puasa nih. Nah, baru kita berbuka puasa itu kita disunahkan mandi, disunahkan baharum-harum, disunahkan lagi berbungas-bungas. Kenapa? Supaya nyaman. Supaya nyaman apa? Nyaman beribadah. Pertama misalkan kita nih habis begawi, kalapahan kan bapaluhan, buka puasa sampai waktu isya sampai yang taraweh mandi belum. Pas anak sampai taraweh hingut kawan dihiga mencium bau awak, nah nangka itu nah ganggu orang. Maka karena itu disunahkan kita mandi berbunga-bungas baharum-harum, nyaman, ibadah nyaman. Yang kedua kawan dihiga kada kaganggu. Nangka itu juga kita waktu hendak sampai subuh berjamaah nih misalkan di rumah tuh amun kawan sebelum kalanggar bersikat gigi.
supaya bau muntung nih kada kaciuman kawan dihiga. Nah kayak itu juga sunnah juga hukumnya supaya kada mengganggu orang. Maka karena itu kita disunahkan bahwasanya mandi tiap-tiap malam bulan Ramadan antara maghrib lawan isya. Lain ibadah isya lah lain, tapi biar ibadah isya bagus juga kada bapak, tapi ini sangat dianjurkan antara maghrib lawan isya. Karena isya itu kita pacakan kumpulan orang banyak. Nah di situ ngalihnya kita kada mandi berbau awak hingut-hingut. Nah gitu. Nah maka karena demikian sunnah hukumnya mandi setiap malam bulan Ramadan. Yang ketiga apa? Wa mimma yustahabbu fi lailatul qadar ay yukhaffifal mar'a at-ta'am wa syarab 'inda iftar li alla yathqulu fihi 'an ibadah wa ya'jazu 'an qiyamiha. Dan disunahkan juga pada malam Lailatul Qadar bahwasanya samanya dikiti makanan dan minuman. Artinya di akhir 10 bulan Ramadan itu kita sangat dianjurkan, disunahkan lagi bahwasanya misalkan berbuka puasa itu sedikit-dikit aja, kan usah bawa banyak. Karena misalkan berbuka puasa banyak yang dimakan, isanya aja koler apalagi qiyamul lail. Nah kayak itu. Makin sedikit makan, makin banyak tenaga yang dihasilkan. Tapi misalkan kebiasaannya, misalkan banyak makan kadang mengantuk, bagus. Ini yang penyebab di sini menyedikitkan makan. Takutannya misalkan pas serahatan berbuka puasa, makan banyak, pas itu mengolahnya koler. Yang sudah parut kanyang, koler gawiannya. Apalagi qiyamul lail taraweh aja gitu mau. Hanya takbir misalkan taraweh, timur-timur tahiyat akhir aja. Nah kayak itu nah. Ada sadar karena parut kakanyangan. Maka karena itu kata musannif di sini disunahkan menyedikitkan makan, apalagi di 10 malam terakhir bulan Ramadan agar ibadahnya kuat dan tidak lemah untuk mendirikan qiyamul lail. Itu nomor 3. Nomor 4-nya apa? Yang paling adab dan disunahkan ketika malam Lailatul Qadar. Wa min ahammi ma yustahabbu fiha al-ikthar min ad-du'a wa tadarru' wa talabil 'afwi wal 'afiyah wa mu'amalah daimah fid din wad dunya wal akhirah. Faqad sa'alat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha 'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam ماذا تقول إذا صادفت ليلة القدر قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Dan sepaling penting sesuatu yang disunahkan kita pada malam Lailatul Qadar, kita ini misalkan tak nama Lailatul Qadar. Nah, apa yang paling dianjurkan ialah memperbanyak daripada membaca tadarruk, membaca doa dan menuntut afwa wal afiyah. Kita kan setiap kali taraweh pas sembahyang di rakaat kedua itu kan istirahat namanya, itu ada membaca doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Apa itu perbedaannya innaka afuwun karim tuhibbul maghfirah? Itu ada afwah, ada maghfirah. Apa perbedaannya? Kan apa kita kadang meminta Allahumma ighfir lana dzunubana, tapi yang kita baca setelah sembahyang tarawih biasa kan Allahumma innaka afuwun karim. Apa perbedaannya? Ada. Misalkan maghfirah itu perbedaan afwa wal afiyah dan maghfirah. Nah, misalkan maghfirah itu dosa kita, catatan kita, kesalahan kita di hadapan Allah itu ditutupi Tuhan. Tapi apakah dihapus? Ada. Dimaafkan Tuhan. Misalkan kita melakukan kesalahan ini A, B, C. Kesalahan kita tuh masih ada, tapi ditutupi Tuhan. Kan ditampaykan ke manusia. Artinya aku maafkan ya Tuhan. Itu misalkan maghfirah. Tetapi afwa wal afiyah itu dihapus. Misalkan catatan buruk kita ada di hadapan Allah, dihapus. Itu perbedaannya. Maka karena itu kita sangat dianjurkan apabila terkena malam Lailatul Qadar kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu agar apa? Agar dosa kita dihapus. Ada ditutup pada bila maghfirah itu sekadar ditutup, dirahasiakan Allah, dah, tapi kada dihapus. Sedangkan afwa wal afiyah itu dihapus sama sekali. Itu perbedaannya antara maghfirah dan afiyah. Nah, maka karena itu sangat dianjurkan bagi kita apabila kan malam Lailatul Qadar. Bahkan Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, kata Sayyidah Aisyah apa? Nabi andai kata aku nih karena malam Lailatul Qadar, apa sebaiknya yang ku amalkan apa di malam itu? Apa kata Sayyidah? Apa kata Nabi?
katakanlah olehmu wahai Sayyidah Aisyah, Allahumma innaka afun tuhibbul afa'fu anni. Ya Allah, bahwasanya engkau itu maha pemaaf, maha menghapuskan dosa. Tuhibbul afwa, dan engkau cinta bahwasanya menghapuskan dosa, maka hapuskanlah dosaku. Nah, bahasanya kayak itu. Nah, itu sangat dianjurkan kita pada malam Lailatul Qadar. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu paling antara sembahyang lawan membaca doa tadi, apa yang paling afdal? Ada ulama yang mengatakan lebih afdal membaca doa tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Sembahyang pang afdal juga, tapi ada yang mengatakan bahwasanya lebih afdal membaca doa tadi, karena andai kata terkabul doa tersebut, nah maka dosa di hadapan Allah dihapuskan, dihilangkan. Nah, itu keutamaan membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul fa'fu anni. Itu nomor 4. Yang nomor 5 apa? Disunahkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar itu membangunkan keluarga kita. Karena apa? Karena Nabi mengamalkan demikian. Misalkan ada keluarga di rumah nih. Nah, pas suratan malam 10 malam terakhir itu dianjurkan membangunkan, oh biniku misalkan, oh sayangku ya, bangunannya kita ya sembahyang tahajud ya. Nah, itu disunahkan. Karena apa? Karena Nabi menggawikan itu. Ketika malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi itu membangunkan keluarga sidin. Nah, itu disunahkan juga hukumnya. Apalagi yang disunahkan? Wa min ahammi ma yustahabbu fi'lu fi hadhihi lailah al-muhafazah 'ala salatil maghrib wal 'isya wal fajr fi jama'atin wa ma tayassara lahu min salatil tarawih wal qiyam. Dan yang paling dianjurkan juga, yang paling penting ketika malam-malam Ramadan ini, pada tiap malam Ramadan lah, apa yang paling penting? Memelihara atau salat maghrib wal isya wal fajar, salat jamaah. Nah, karena apa? Karena misalkan kita nih siang begawi kalapahan, malam taraweh, hendak qiyamul lail, jangankan qiyamul lail, tahajudnya ngalih bangun. Apa amalan supaya dapat malam Lailatul Qadar? Amalannya sangat mudah. Pertama, sembahyang isya berjamaah lawan sembahyang subuh berjamaah. Itu andai kata kita kawa sembahyang isya berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, itu seolah-olah kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, man shalla isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama lail kullah. Barang siapa, kata Nabi, yang sholat isya berjamaah, kita alhamdulillah sholat isya berjamaah, maka seolah-olah orang tersebut sudah mendirikan separuh malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah, yang kayak kita nih, sampai isya berjamaah sudah, tambah sampai yang subuh berjamaah, maka seolah-olah orang tersebut sudah mendirikan malam seutuhnya. Artinya, andai kata pada malam tersebut terjadi malam Lailatul Qadar, maka orang itu sudah dihitung mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena orang tersebut sudah mendirikan separuh malam, dan separuhnya lagi ketika sholat subuh berjamaah. Itu amalan paling ringan sudah. Andai kata bagawi di kalapahan apa-apa, sudah malam taraweh pulang, hendak bangun malam alih banar barat, ayo sampai isya berjamaah barang lawan sampai yang subuh berjamaah, itu insyaallah di sisi Allah sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, itu amalan yang paling ringan sudah, kata ulama. Yang ketujuh apa lagi? Wa min mustahabul Lailatul Qadar kathratul qiraatul Qur'an. Faqad jaa an Ibrahim an-Nakhai annahu kana yahtimu Qur'an fi syahri Ramadan fi kulli 30. Fa idza dakhalat 'ashar al-awakhir khatama al-Qur'an fi lailatain. Ay zada min qiraatil Qur'an fi layalil lati turja fiha Lailatul Qadar. Dan disunahkan juga kita pada malam Lailatul Qadar itu apa? Memperbanyak membaca Al-Qur'an. Artinya di malam-malam di bulan lain kita kan sudah lalai membaca Al-Quran, ya paling kada di bulan Ramadan barang digancangi itunya. Nah, apalagi di sebelum terakhir ada nama ulama yang bernama Ibrahim al-Nakhai. Sidin itu menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan fi kulli 30,
setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam. Ini sama kayak amalan waktu kayak amalan di pondok ulun di Tarim. Waktu ulun di Tarim semalam tuh setiap Ramadan itu pimpinan pondok kami mewajibkan santrinya, santri sidin kan ulun termasuk juga, amun kawa aja sidin, tapi dari peraturan pondok amun kawa sehari itu jar sidin membaca Al-Quran 10 juz. Itu pondok ulun waktu di Tarim di Darul Hadis itu jar sidin sehari 10 juz. Artinya bila sehari 10 juz 3 hari 30 juz nah khatam. Itu kayak ini juga kayak amalan Ibrahim An-Nakhai, sidin 3 hari khatam, 3 hari khatam. Kami di pondok sana ya juga bila yang mampu 3 hari khatam juga, yang nyaman kan yang hafal Al-Quran, yang ada hafal Al-Quran ini berjuju membaca, yakinnya ulun jangan kan gitu, ulun aja kan kayak wah 10 juz sehari bali uraan ngali apalagi katakan biasa kan. Nah kayak itu, nah ini yang nyamannya hafal Al-Quran kawa sehari 10 juz, sehari 10 juz. Tapi ada kawan ulun juga yang ada hafal Al-Quran waktu itu tuh kawannya mah makan 3 hari khatam, 3 hari khatam. Tapi itu misalkan cangkal orangnya kawa, bila kali cangkal berat benar ini. Dan ulun merasakan dah jalan maknya kayak ngalihnya. Maka karena ada gawean apa-apa di sana membaca Al-Quran aja, tapi di sana harinya panas juga. Itu perbedaannya pulang. 50 derajat bila bulan Ramadan. Nah, kayak malah Ibrahim An-Nakhai juga. Tapi sidin ini apabila sampai di 10 malam terakhir, sidin mengkhatamkan Al-Quran setiap kali 2 malam. Malam 21, malam 22 khatam. 23, 24 khatam. Nah, amalan Ibrahim An-Nakhai. Kemudian kita juga akan dihitung jadi ahli Quran di sini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang ke-8 apa? Wa mimma yustahabbu fi lailatul qadar ay yaf'ala katsirun minal khairat wa sadaqat wa a'malu salihah. Wa mimma jaa fi dzalika an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala al-'amalu fi lailatul qadar wa sadaqah wa salati wa zakat afdalu min alfin syahr. Dan disunahkan juga pada malam Lailatul Qadar itu apa yang kita lakukan? Nah, yang sangat dianjurkan kita lakukan ialah memperbanyak melakukan kebaikan. Banyak melakukan kebaikan, barang aja napakah? Basadaqah 1000 kah kebaikan juga. Menolong kawan bangun malam kebaikan juga. Membersihkan masjid langgar kebaikan juga. Apapun yang menurut Allah itu baik, gawi ya. Karena apabila malam tersebut tahitung malam Lailatul Qadar, maka kebaikan kita yang sekali tadi misalkan bersedekah 1000 misalkan pada malam itu dikali dihitung 1000 bulan. 1000 bulan itu kan bahasa kitanya 83 tahun 4 bulan. Nah, itu kita beramal saking lawasnya. Nah, makanya pada malam Lailatul Qadar itu kita barang aja, asalkan itu amal-amalan yang baik, gawi salawat kah, zikir kah, baca Quran kah, membaca doa tadi kah, kada apa-apa, bebas. Yang penting kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita bertepatan pada malam Lailatul Qadar melakukan kebaikan, maka apa yang kita lakukan itu jauh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada pertanyaan dan dari musannif juga apa di sini, hal alin nifasi wal haid walil musafir nusibu min lailatul qadar. Apakah wanita nipas, wanita yang nipas itu melahirkan, atau wanita haid, atau orang yang sedang musafir mendapatkan daripada bagian lailatul qadar? Nah, ini kan orang nipas, orang haid itu kan kalau puasa. Orang nipas kata boleh juga puasa. Orang musafir tuh andai kata kada puasa kada apa-apa. Ini dapat kadang malam Lailatul Qadar itu. Nah, qala jawir. Nanti ada ulama yang mengatakan sa'altu dhahab ara'aita nifas wal haid wal musafir wan naim lahum fi lailatul qadar nasib. Apakah mereka yang disebutkan tadi mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa berkata Ad-Dhahab qala na'am. Ya, mereka dapat. Man yaqbalullahu amalahu sayu'tihi nasibahu min lailatul qadar. Barang siapa yang menerima oleh Allah akan amalnya, misalkan orang tersebut walaupun haid, walaupun nipas, walaupun sedang musafir, walaupun orang tadi guring, tetapi amal orang tersebut diterima Allah, maka Allah akan memberikan kepada orang tersebut bagiannya daripada malam Lailatul Qadar.
Maknanya di sini ialah bahwasanya mereka yang disebutkan tadi wanita haid, wanita nifas, orang yang sedang guring, orang yang sedang musafir, jikalau mereka membaguskan amal mereka pada bulan Ramadan, artinya babinian nih, waktu belum takana haid, waktu belum nifas, waktu orang belum musafir, inya nih waktu bulan Ramadan baka tuju beramal baik, kan suahnya beramal buruk. Oke, sebelum bulan Ramadan nya menggawi maksiat banyak, pas masuk bulan Ramadan nya bagus amalan, bahkan maksiat tersuah digawinya. Seperti orang demikian, maka Allah akan menerima amal mereka tersebut dan mereka tidak akan dicegah daripada mendapatkan malam Lailatul Qadar. Artinya misalkan kita nih pelaku maksiat, pas masuk bulan Ramadan tobat ya, bagus kita bulan Ramadan tuh, pas takan babinian misalkan haid, asalnya babinian nih ahli maksiat di luar bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan tobatnya bagus. Nah binian tadi pas waktu haid itu kan kadang gua puasa, kadang gua baca Quran dan lain sebagainya, apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Bisa. Karena apa? Karena ketika dia belum mendapatkan haid, belum mendapatkan nifas, bagi laki-laki atau perempuan belum musafir, ini membaguskan amalnya di bulan Ramadan, maka orang tersebut insya Allah bisa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itulah jawaban daripada perempuan yang haid, nifas dan orang musafir, apakah bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Ya, jawabannya bisa. Nah mungkin itu yang dapat ulun sampaikan. Nah mungkin ini sebuah terakhir lah yang ulun sampaikan di sini. Ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Misalkan ada salah sampaikan, salah perkataan yang bukan pian dengar, itu murni dari ulun pribadi. Apa yang itu baik yang disampaikan ulun itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ulun minta maaf, minta halal, minta ridha. Insyaallah ulun bahari raya di kampung di Barabai kada di sini. Nah sebelum itu ulun minta halal, minta ridha apabila ada salah lalu pian berataan. Misalkan waktu sembahyang tarawih kecepatan enggak, nah ulun jujur aja ulun cepat boleh. Apabila ada kayak itu kecepatan minta maaf juga. Dan ulun kan waktu tarawih ulun berikan tipsnya juga. Misalkan imam tuh cepat membaca Al-Fatihah, buhan pian pas waktu imam baca Al-Fatihah baca juga. Nah, ada apa dibaca juga selama bacaan buhan pian di bawah bacaan imam, kada terdahulu daripada imam. Pas imam waladhdallin buhan pian amin, lanjutakan bacaan misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kada apa-apa itu boleh aja hukumnya. Apalagi kan kayak ulun termasuk cepat membaca. Nah tapi misalkan gerakan ada tumaninahnya, ulun misalkan rukuk tidak ada tumaninahnya tapi bacaan cepat. Nah, misalkan kayak itu minta maaf, minta halal, minta ridha buhan pian barataan. Mungkin saya akan dapat ulun sampaikan, salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.